bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2002, kemudian saksi turun ke lantai 1, mengamankan senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan senjata laras panjang Steyr AK yang berada di kamar ADC untuk dipindahkan ke kamar Tribrata Putra Sambo untuk diamankan. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 10 WIB, saksi melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, satu Lexus nomor Pol B1MA dengan penumpang saksi Kuat Maruf sebagai supir, Richard Eliezer di sebelah kiri supir, saudara Putri Candrawati duduk di tengah, dan di kursi bagian kanan duduk saksi Susi, dan mobil kedua, mobil Lexus nomor polisi L197 ZX dengan penumpang saksi sebagai supir dan korban Nofriansah Huta Barat duduk di sebelah kiri. Bahwa benar sekitar jam 16 rombongan tiba di rumah di Jalan Saguling nomor 3 Jakarta Selatan dan langsung parkir di depan rumah kediaman, menunggu di dalam kediaman bersama-sama dengan korban, menunggu di depan kediaman bersama-sama dengan korban Nofriansah, saksi Richard Eliezer Pudium, saksi Damson, saksi Prayogi, saksi Ajan Romer, saksi Kuat, dan 2 orang patwal. Bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas diberikan di depan persidangan yang merupakan fakta hukum, diperoleh dari saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli menerima telepon dari saudara Putri Candrawati yang menyampaikan perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Candrawati dari Magelang, dan saat saudara Putri Candrawati tiba di Magelang sekitar pukul 15.40, kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Candrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT untuk memanggil saksi Riki Rijal naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Riki Rijal, kamu backup saya kalau Yosua melawan. Lalu mengatakan, kamu berani enggak tembak dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Kemudian saksi Riki Rijal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya. Penyampaian tersebut merupakan maksud atau dolus directus bahwa penyampaian perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua. Mendengar jawaban saksi Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuannya, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan, meminta kepada saksi Riki Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Riki Rijal Wibowo yang sudah mengetahui maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang, langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi bertanya, untuk apa Bang? Saksi Riki Rijal menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3, dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang. Dijawab oleh saksi Richard Eliezer, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab dengan siap komandan. Menjawab terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, ini pun disampaikan secara tenang dan sadar merupakan maksud dolus directus yang memang bertujuan menimbulkan akibat dilarang, dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo baik kepada saksi Riki Rijal Wibowo maupun kepada saksi Richard Eliezer merupakan bentuk kesengajaan, offset atau dolus yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kehendak terdakwa Ferdi Sambo tersebut sesuai dengan pendapat Jainil Abidin Farid dalam buku Hukum Pidana 1 dan pendapat Anwar Hukum Pidana bagian buku 2, dan terdakwa Ferdi Sambo sebagai orang yang berpendidikan dan berpangkat tinggi dengan kedudukan, jabatan, yang mumpuni telah menyadari, mengetahui kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, dan telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain jika penyampaian kepada saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu
akan menghilangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazen, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau terdakwa Ferdy Sambo, SH, SIK, MH yang membunuh, menembak, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menentukan lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang tentang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdy Sambo. Kemudian mengatakan nanti semua dalam hal ini, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nopriansah Huta Barat, saksi Kuatmaruf, saudari Putri Candrawati, terdakwa Ferdy Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada tanya bilang saja mau isolasi. Skenario, cerita karangan, cerita bohong tersebut yaitu korban Nopriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Candrawati. Saudari Putri Candrawati teriak minta tolong, lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat menembak. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Candrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dari terdakwa Ferdy Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansah. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menanyakan kepada senjata api milik korban Nopriansah Yosua, keberadaan senjata api milik korban Nopriansah Yosua kepada saksi Richard Eliezer. Yang dijawab senjata korban Nopriansah Yosua Huta Barat di mobil Lexus LM. Diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata korban Nopriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa tujuan agar korban Nopriansah lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan, kehendak, maksud, dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdy Sambo dengan rapi, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuatmaruf, saudara Putri Candrawati, menerangkan bersama-sama ke rumah Duren 346 menggunakan mobil Lexus LM dengan posisi saksi Ricky Rijal sebagai supir. Sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuatmaruf, saksi Putri Candrawati turun dari mobil, lalu saksi Kuatmaruf dan saudara Putri Candrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi, melewati pintu dapur. Sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Ricky Rijal tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Ferdy Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi, melalui pintu dapur. Dan saat di dalam rumah terdakwa Ferdy Sambo bertemu dengan saksi Kuatmaruf. Kemudian meminta saksi Kuatmaruf untuk memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga tanpa berpikir lagi saksi Kuatmaruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Ricky Rijal dan korban Nopriansah Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdy Sambo. Sehingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat berjalan paling depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Rijal Wibowo dan saksi Kuatmaruf. Bahwa pada saat Kuatmaruf memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdy Sambo. Saat itu terdakwa Ferdy Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan mengatakan, "Kokang senjatamu." Bahwa ketika korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ricky Rijal Wibowo masuk, terdakwa Ferdy Sambo memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat mendekat. Terdakwa Ferdy Sambo langsung memegang leher korban Nopriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdy Sambo sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdy Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan seketika juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar aba-aba terus langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 kali atau 4 kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdy Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api
menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah pelafon di atas televisi, guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nopriansa Yosua Huta Barat dengan maksud seolah-olah telah terjadi tembak menembak yang mengakibatkan korban Nopriansa Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nopriansa yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer membuat saudara Putri Chandrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi terletaknya korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdi Sambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam menjemput saudari Putri Chandrawati dan membawa keluar dan diantar ke rumah Saguling oleh saksi Ricky Rijal Wibowo. Bahwa keterangan daripada saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Syahrul Ramadhan yang berikan di persidangan dengan keterangan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. 5. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Ajam Romer, ajudan, bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton, supir, di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal terdakwa Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekitar pukul 7.20 WIB hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15 mengantar terdakwa Ferdi Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7 mengambil raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saudara Putri Chandrawati, saudara saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, dan saksi Susi serta korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Dan tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, dan korban Nopriansa Yosua Huta Barat berangkat menuju kediaman di Jalan Duren 346 menggunakan mobil Lexus Alphard B1 MAH. Dan tidak berapa lama kemudian sekitar jam 17 WIB terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama saksi Ajam Romer, saksi Prayogi, Saksa Farhan berangkat untuk main badminton ke Sawangan Depok. Dalam perjalanan setelah melewati kediaman Jalan Duren 346, terdakwa Ferdi Sambo mengarahkan untuk berhenti di kediaman Jalan Duren 346. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo turun dari mobil dan ketika maju selangkah terjatuh senjata HPHS dan langsung diambil dipungut sendiri oleh terdakwa Ferdi Sambo yang saat itu sudah menggunakan sarung tangan warna hitam dan masuk ke rumah melalui garasi samping. Dan saksi Ajam Romel bersama saksi Prayogi Iktara dan saksi Farhan telah menunggu di jalan dekat mobil. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dalam rumah dinas Duren 346. Kemudian saksi Ajam Romer mengecek ke depan rumah, mendengar lagi suara tembakan, lalu saksi Ajam Romer masuk ke dalam rumah melewati garasi samping. Tepat di garasi dalam, tiba-tiba terdakwa Ferdi Sambo keluar dan berkata, "Ibu-ibu di dalam, ibu-ibu di dalam." Kemudian saksi masuk ke dalam rumah, melihat ada saksi Ricky Rijal Wibowo berdiri di depan pinggir kaca kolam ikan, dan melihat saksi Kuat Maruf berdiri di depan kaca kolam ikan dekat tangga, melihat tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat tergeletak dekat tangga, dan melihat saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu berdiri di antara kursi pijat dan pintu kamar saudara Putri Chandrawati. Dan membersat kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar menjemput saudari Putri Chandrawati, kemudian keluar dari rumah. Dari keterangan saksi Ajam Romer bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Syahrul Ramadhan, seorang supir ambulans, pada Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 19.20 di rumah Duren 346. Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan membawa tandu alat bantu eksekusi ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju samping tangga depan rumah gudang untuk mengecek keadaan korban. Dan setelah melakukan pengecekan di nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri, ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah dan mengangkat kantong jenazah menggunakan tandu menuju ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, yakni
saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan juga bersesuaian dengan pendapat ahli. Dr. Effendi Saragi bersesuaian dengan pendapat ahli. Dr. Ahli Alfi Sahari dengan menerangkan, tidak perlu dibacakan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan barang bukti yang digunakan bahwa ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan mengisyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal 340 KUHP sebagai berstandar deliknya adalah merampas nyawa dan kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen and witten yang melekat pada asus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Dalam pasal 340 KUHP menghendaki delik commission yaitu yakni melakukan perbuatan bukan tidak melakukan perbuatan. Pasal 340 KUHP secara delik tidak merumuskan kualifikasi, namun kualifikasi deliknya ada unsur sengaja dan direncanakan. Bahwa berdasarkan keterangan para ahli tersebut di atas, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romel, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan juga bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Alfi Sahari, SHM Hum, serta bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi terdakwa dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai berikut, tidak perlu dibacakan. Bahwa saudari Putri Chandrawati sewaktu berada di Magelang pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari sambil menangis menelpon terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan mengenai perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap saudari Putri Chandrawati dan berencana akan pulang ke Jakarta pada pagi hari dan akan menceritakan kejadian sebenarnya kepada terdakwa Ferdi Sambo. Dan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, saksi pulang ke Jakarta dari Magelang dengan menggunakan mobil Lexus hitam nomor Pol B1 MAH dengan penumpang saksi Susi, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Sedangkan saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil yang berbeda. Dan sesampainya di Jakarta di rumah Saguling sekitar pukul 15.40 WIB, saudari Putri Chandrawati masuk ke rumah melakukan tes swab dan naik ke lantai 3 ditemani oleh saksi Kuat Ma'ruf menemui terdakwa Ferdi Sambo dan menceritakan kejadian di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo mengatakan akan mengkonfirmasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat nanti malam. Hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Budi Irmawan SH MH. Demikian.